Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini saya akan membahas terkait materi atau topiknya pendekatan model keperawatan anak. Di mana nantinya kita sebagai perawat harus tahu mana yang harus kita gunakan saat posisi anak ya dengan kasus-kasus tertentu. Itu tujuannya tidak menyimpang pada model keperawatan yang sudah ada atau yang sudah dirumuskan pada leluhur kita. Gitu nggih. Oke, bahwasanya kita ketahui proses keperawatan itu mengenal tingkatan teori dari meta teori, grand teori, medial teori, dan praktis teori dari yang cakupannya luas, kompleks ya, sampai kepada praktis teori yang bisa diaplikasikan kepada pasien dan itu bisa diuji ya, pada kondisi empirisnya. Untuk keperawatan anak sendiri, bisa kita gunakan atau kita acuannya menggunakan model adaptasi esteroid atau kalistaroid. Ya, pasti jenengan sudah tahu atau mengenal di ilmu dasar kemarin ya di semester sebelumnya bahwasanya ROI ini akan memberikan terapan pada anak dan balita, tidak hanya pada anak usia remaja atau dewasa, ya, tetapi juga anak pada dan balita dalam membantu mempercepat proses penyembuhan selama perawatan. Nah, fokus pada intervensi keperawatan pada model ini itu akan meningkatkan respon adaptif dalam memenuhi kebutuhan fisik, psikis, dan sosial. Jadi harapannya akan membantu pasien dalam proses penyembuhan selama perawatan. Untuk mikroteorinya atau praktis teorinya, itu adalah tingkatan teori yang tidak formal dan bersifat sementara dibandingkan tingkatan teori lainnya dan sangat terbatas dalam hal waktu dan lingkup aplikasinya, sehingga tidak bisa kita gunakan keperawatan anak ya di bidang ibu yang ada gangguan reproduksi, misalnya seperti itu. Tidak bisa kita terapkan anak yang memiliki kebutuhan khusus, kita samakan dengan keperawatan anak yang untuk anak yang sehat. Nah, maksudnya itu adalah itu, lingkup untuk aplikasinya terbatas. Ya, praktis teori juga akan menggunakan pendekatan penilaian pada para ilmuwan maupun praktisi dan akan selalu memberikan gambaran, mengorganisir dan melakukan tes terhadap ide-ide mereka. Salah satu yang bisa kita berikan kepada anak itu adalah holistic parenting, ya, di mana pengasuhan religius berlandaskan konsep Islam, bahwasanya kita sebagai Muslim ya, sehingga bagaimana sih kita parenting kita, pengasuhan kita, pola yang kita terapkan untuk mendidik, merawat dan mengasuh anak kita. Ya, parenting didefinisikan sebagai purposive activities aimed at ensuring the survival and development of children. Dari kata parare, ya, parenting itu dari kata parare yang berarti to bring forth, yang melahirkan, mengembangkan atau mendidik. Nah, kata parent sendiri menurut tradisi biologis itu berarti orang tua yang mengasuhnya, baik dari ayah maupun ibunya. Sebagai kata kerja, parent atau orang tua merujuk pada suatu proses keadaan yang ada atau aktivitas dan interaksi yang pada umumnya akan terjadi saat proses fase perkembangan seorang anak tersebut. Sehingga parenting ini merupakan aktivitas positif yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Perkembangan teori parenting dari tahun ke tahun atau dari zaman 1967 itu akan diperkenalkan pertama oleh Diana Baumrind. Ya, ada jenis parenting yang autoritarian, ada yang permisif dan autoritatif. Ya. Tadi ada tiga yang disampaikan oleh Mbak Diana ini, gitu ya. Gaya yang digunakan orang tua merupakan pola cermin dari kepribadian pelakunya. Pelakunya adalah berarti siapa? Orang tuanya. Dan pada akhirnya akan memprediksikan hasil perilaku anak. Sehingga apa yang diberikan sesuai atau menemukan hasil yang sudah
berikan. Ya, kembali lagi kepada orang tuanya, cerminannya orang tua. Nah, untuk parenting authoritarian itu melakukan kontrol sedemikian rupa terhadap anak sehingga anak ini akan memiliki tanggung jawab yang terbatas. Rendahnya rasa penghargaan terhadap diri sendiri, ya, self esteemnya kurang dan rendahnya dalam pencapaian akademik. Nah, itu ya yang perlu kita perhatikan. Apa sih perbedaan dari masing-masing jenis tersebut? Nah, untuk yang parenting authoritarian seperti ini, anak juga akan kehilangan untuk belajar secara mandiri, termasuk akan mengelola konflik yang dihadapinya sepanjang perkembangan. Untuk yang parenting permisif, anak ini akan menjadi anak yang impulsif. Selain itu akan menjadi anak yang egois atau self-center, berpusat pada dirinya sendiri, mau menangnya sendiri istilahnya ya. Mudah frustrasi dan rendah dalam pencapaian prestasi akademik maupun tingkat kemandiriannya pun juga perlu diperhatikan. Dan untuk yang jenis autoritatif, itu anak akan menjadi anak yang percaya diri, memiliki orientasi akademik yang jelas, dan memiliki tanggung jawab yang sosial. Sehingga dari ketiga jenis parenting ini, kita bisa simpulkan ada yang positif dan ada yang negatif. Yang positifnya adalah supaya memberikan suatu keterbukaan atau menjadikan fase pada kepribadiannya dia lebih baik pada autoritatif, ya jenis yang autoritatif. Selain itu juga ada istilah gaya neglect parenting di RPS juga sempat disinggung ya untuk yang kasus apa namanya role play yang kelompok SGD lah 222324 gitu ya. Salah satunya ini adalah neglect. Apa sih artinya? Bahwasanya orang tua ini tidak peduli terhadap anak dan tidak ikut serta dalam aktivitas anak. Di Jarno, anaknya kemana-mana, anaknya ada kegiatan apa di sekolah maupun di les-lesannya dan sebagainya, orang tua tidak akan mendampingi. Itu artinya ya anak dengan pola asuh yang semacam ini akan tumbuh menjadi pribadi yang kurang kompeten secara sosial dan akan memiliki riwayat pencapaian yang rendah karena ada IQ maupun dari kematangan pada dirinya yang belum sempurna, memiliki tingkat kemandirian dan kontrol yang kurang juga. Ada juga jenis indulgent parenting, di mana gaya orang tua ini terlibat dalam hampir pada aktivitas yang ada pada anak tersebut. Tetapi negatifnya tidak memberikan batasan apa yang boleh dilakukan. Ya, sehingga akibatnya apa atau dampaknya anak tidak belajar untuk melakukan kontrol terhadap dirinya sendiri dan akan membuat anak ini memiliki rasa tanggung jawab yang rendah. Nah, orang tua yang beranggapan dengan banyak memberikan kebebasan, maka anak ini akan lebih percaya diri. Tetapi hal itu tidak apa namanya pernyataan tersebut juga tidak bisa kita telan mentah-mentah. Ya, tapi juga ketiadaan batas dan tanggung jawab, ya bebas tapi tidak ada batas dan tidak ada tanggung jawab, gitu kan ya. Maka akan membuat atau mengukur sejauh mana perilakunya dapat dikontrol, tidak ada perbedaan. Nah, dimensi parenting sendiri itu ada atau mempengaruhi pada dukungan. Ya, dipengaruhi oleh dukungan support, kontrol psikologis, dan kontrol tingkah laku. Itu support. Orang tua yang hangat dan responsif mampu secara aktif mengelola tingkah laku anak dalam iklim keluarga yang bersifat komunikatif. Saat orang tua mampu mengembangkan relasi atau hubungan yang baik terhadap anak dan orang tuanya sendiri, akan memberikan suatu pengertian, ya. Kemudian dia juga akan memberikan atau menanyakan bagaimana kondisi saat ini pada anaknya, apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang sudah dilakukan si anak ini pada lingkungannya, istilahnya seperti itu ya. Maka remaja mereka akan telah menciptakan iklim keluarga yang bersifat terbuka, yang akan memungkinkan anak untuk menceritakan berbagai pengalaman yang dia dapatkan di luaran sana atau yang mereka dapatkan saat tidak berada dengan orang tuanya. Nah, iklim demikian efektif juga untuk melindungi anak dari persoalan eksternal yang mereka hadapi nantinya di luar rumah.
Dimensi berikutnya adalah kontrol psikologis, di mana usaha orang tua untuk memaksakan perkembangan anak, baik secara psikologis maupun secara emosional. Ya, anak-anakku kudu jadi dokter, kudu jadi insinyur gitu ya. Padahal anaknya tidak tertarik pada bidang-bidang tersebut, itu artinya seperti itu ya. Ada pemaksaan pada psikologisnya anak. Ini merupakan hal yang negatif ya, sehingga akan menghambat pada terbentuknya kemandirian serta kemampuan mengarahkan diri sendiri. Dimensi berikutnya adalah kontrol terhadap tingkah laku, behavioral control, pengaturan, pengawasan, ya maupun pengelolaan pada tingkah laku yang secara positif, ya baik itu tidak yang secara negatif, tapi yang kita ambil adalah yang secara positif, merupakan bentuk kontrol yang memberikan peluang atau kesempatan bagi anak, sorry ya, ini remaja, anak untuk berkembang di bawah pengawasan yang cukup, sehingga harus ada disiplin waktu, kebebasan itu ada, tapi harus ada manajemen waktu. Saat kapan dia bisa melakukan, boleh atau tidak, ini benar atau salah, itu harus ada pengawasan yang cukup bagi orang tua. Nah, holistic parenting sendiri merupakan kesatuan yang utuh dari sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak dalam mendidik, membiasakan, dan membimbing anak untuk mencapai pengembangan secara optimal berdasarkan landasan religius atau yang sesuai yang dianut secara Muslim. Prinsip yang diambil terutama adalah dari Al-Quran dan As-Sunnah yang ada. Holistic parenting sendiri memiliki keterpaduan yang bersifat komprehensif, menyatukan antara suasana psikologis yang dibangun dengan praktek parenting secara praktis. Kondisi yang dibangun pada hubungan orang tua dan anak dan dapat ditandai atau dibuktikan dengan adanya kehangatan, bentuk perhatian dan kasih sayang pada orang tua dan anak, menjadikan unsur religius masuk sebagai konteks latar belakang dan menjadikan inti atau isi dari pola asuh yang diterapkan dan kondak tampil dalam tingkah laku sehari-hari. Nah, teknik holistic parenting ini ada gambarnya ya. Ada apa saja yang harus kita perhatikan? Ada Qudwah Hasanah, integrate role model. Ya, ada juga al-ada, habituation, pembiasaan sehari-hari. Ada al mau'idah, efektif advice. Jadi kita bisa bagaimana instruksi atau efektif enggak yang sudah kita terapkan kepada anak. Ada al-mulahadzah, fairness in care and control. Jadi bagaimana melihat mengontrol pada perawatan yang diberikan, dan ukuah ukubah wa ujarah, proporsional konsekuensi, bagaimana memberikan suatu konsekuensi ataupun bagaimana resiko, memberikan suatu resiko setelah ada tindakan yang mungkin menyimpang atau yang kurang betul. Nah, teknik-teknik inilah harus kita jadi perawat harus tahu bagaimana setiap poin yang ada untuk membiasakan pada kegiatan holistic parenting. Nih, telada ukhuwah hasanah, qudwah hasanah, integrate role model. Anak ini akan meniru. Ya, anak suka gampang meniru. Meniru siapa? Ya, yang pada di sekitarnya, khususnya orang tuanya. Menirunya apa? Dari segi perkataan, perbuatan, sikap, ya, baik yang disadari maupun tidak. Meski anak ini memiliki potensi untuk menjadi baik, tetapi selama tidak mencontohkan dalam perilakunya, maka sulit bagi anak untuk mengikutinya. Pada Al-Quran juga sudah jelas dituangkan. Pada Al-Azab ayat 33, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Dan ada Quran pada As-Saff, bisa dibaca sendiri ya. Ini PPT saya sudah upload di Sorogan. Habituation, pembiasaan al-ada. Pembiasaan berasal dari lingkungan yang kondusif, sehingga anak akan terbiasa melihat perilaku yang beretika, ya, perilaku yang baik.
yang harus kita berikan. Apabila anak dibiasakan dengan kejelekan dan diabaikan begitu saja, maka ia akan sengsara dan celaka hidupnya. Nah, menjaga anak ini harus tidak hanya menjaga, tapi juga mendidik, mendisiplinkan, dan mengajarkannya akhlak yang terpuji. Tertuang juga pada firman Allah, di setiap manusia telah ditunjukkan kepada dua jalan, jalan yang lurus dan jalan yang sesat. Karenanya perlu membiasakan anak untuk menempuh jalan yang lurus dengan perilaku-perilaku yang mulia. Dan yang terakhir ada hadis riwayat Abu Abdul Razak dan Said bin Masuri bahwasanya ajarkanlah anak-anak dan keluarga kalian kebaikan dan didiklah mereka. Kemudian juga ada nasihat, al-mauizah, effective advice, ya, memberikan suatu keefektifan bagaimana suatu adakah yang perlu diperbaiki atau tidak. Al-Quran dipenuhi dengan ayat-ayat yang menjadikan nasihat sebagai asas pendidikan. Nasihat diberikan dalam berbagai bentuk serta isi, terkadang dalam bentuk untuk mengingatkan, ya, mengingatkan dalam hal apa? Mungkin ada ketakwaannya yang kurang, imannya yang kurang, atau peringatan. Ada sakit, ada peringatan, ada anjuran, ya, dan memberikan semangat, support system. Nasihat untuk memberikan semangat, ya. Dalam memberikan nasihat, teknik komunikasi menjadi penting. Nada keras, nada tinggi, konten yang kita bicarakan itu juga menjadi poin dalam memberikan effective advice, ya. Serulah wahai manusia kepada jalan Robmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Dan ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bisa dibaca lagi. Untuk Islam akan memberikan panduan agar kata-kata yang disampaikan itu bisa memperhatikan hal-hal berikut ini. Ada kaulan kariman, kata-kata yang mulia, yaitu berkata dengan baik dan menghindari kata-kata yang hina, mengejek, mengolok-olok, hingga menyakiti perasaan orang lain. Itu tidak boleh. Kaulan ma'rufan, kata-kata yang baik, menyampaikan kata-kata yang baik atau cukup dengan diam apabila tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan harapannya. Hindari kata-kata yang mencari kesalahan orang lain, menfitnah, menghasut. Berikutnya ada kaulan syadidan, kata-kata yang lurus dan benar, berkata benar, jujur dan tidak berdusta, tidak melebih-lebihkan, tidak mengurang-urangkan gitu ya. Ada kaulan balikan, kata-kata yang tepat, yaitu dalam menyampaikan pesan. Perlu dilihat juga situasi dan kondisi yang tepat. Dengan siapa kita berbicara, apa yang kita bicarakan juga harus kita perhatikan. Kata-kata yang tepat itu seperti apa. Dan ada kaulan lainan, kata-kata yang lemah lembut, di mana penyampaian pesannya tidak berak-berok. Nah, dengan teknik yang baik, seperti melembutkan suara, tidak membentak, dan meninggikan suara yang ada. Perhatian dan kontrol, al-mulahazah, fairness in care and control. Ya, di mana perhatian artinya membangun suasana psikologi sehingga anak dan orang tua memiliki kedekatan emosi. Bentuk perhatian juga berarti menyediakan waktu untuk terlibat dalam kegiatan anak. Ya, tidak hanya memberikan materi saja, tapi bentuk fisik atau bentuk yang ada adalah mendampingi anak tersebut dan memberikan perhatian pada setiap masa tumbuh kembangnya. Kontrol artinya pengawasan terhadap perilaku anak. Kontrol ini merupakan cara agar anak bisa menunjukkan tingkah laku yang sesuai aturan, tidak mencelakai aturan yang ada. Perhatian dan kontrol diberikan pada semua aspek perkembangan anak, seperti pada perkembangan mental, jasmani, sosial, maupun rohaninya anak. Jadi harus kita masuk ke dalam setiap perkembangan yang ada. Apresiasi positif dan negatif, al-ujarah wa ukubah, proporsional konsekuensi. Bagaimana kita mengapresiasi apabila dia melakukan dengan baik, ya, untuk memperkuat tingkah laku yang positif
serta menghilangkan tingkah laku negatif. Apresiasi ini bentuk konsekuensi dari tingkah laku yang telah ditunjukkan anak. Prinsip-prinsip dalam pemberian apresiasi dan hukuman. Apa yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, sikap lemah lembut terhadap anak. Itu ya, yang paling utama adalah itu. Dan yang kedua, memperhatikan karakter anak. Tipe anak ini seperti apa sih? Oh, dia anaknya terbuka, oh penutup, oh dia anak yang tidak bisa diatur, oh anak yang dari backgroundnya orang kaya dan sebagainya. Jadi harus tahu karakter anak pada setiap anak itu seperti apa. Memberikan hukuman secara bertahap. Dalam pemberian sanksi perlu diperhatikan tingkat pelanggarannya serta frekuensi anak melakukan pelanggaran. Jadi hukuman atau memberikan hukuman pada anak malah boleh, malah dianjurkan. Tapi kita harus tahu seberapa berat pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut. Ya, hukuman diberikan secara bertahap dari mulai yang ringan hingga hukuman yang lebih keras, agar efeknya tidak membekas atau membuat trauma pada anak tersebut. Menunjukkan kesalahan tingkah lakunya, menunjukkan. Jadi kita harus menyampaikan ini loh perbuatanmu ini tuh salah, tuh ya. Tapi juga kita harus menyampaikan dulu, memancing dulu ke anak. Apa yang telah dilakukan benar enggak? Salah atau betul gitu ya. Berarti kalau dia sudah tahu ini salah, nah pahami. Kenapa sudah tahu salah kok dilakukan dan apa harus tahu digali penyebab dia melakukan hal tersebut apa. Mungkin saja dia melakukan itu karena terpaksa atau mungkin karena tidak apa namanya saking emosionalnya sampai dia membuli temannya atau memukul temannya dan sebagainya. Jadi harus tahu penyebab dia seperti apa melakukan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait model konseptual pada perawatan anak. Harapannya kalian bisa mengetahui sebagai acuan atau panduan pedoman dalam nantinya melaksanakan asuhan keperawatan khususnya anak dan balita. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.